Halo semuanya, saya Pascalia Aldarenita Simanjuntak. Kalian pasti pernah mendengar tentang sinar X. Jadi, penemu sinar X itu adalah Wilhelm Conrad Röntgen. Mari kita bahas. Wilhelm Conrad Röntgen adalah seorang fisikawan Jerman yang lahir pada 27 Maret 1845 di Lennep, Prusia. Ia paling dikenal karena penemuannya mengenai sinar X, yaitu sebuah terobosan besar dalam ilmu kedokteran. Pendidikan awal Röntgen berlangsung di Belanda, tempat keluarganya pindah. Ia bersekolah di Utrecht Technical School, tetapi perjalanan akademisnya tidak konvensional. Setelah dikeluarkan karena suatu kejadian yang bukan kesalahannya, ia kemudian mendaftar di Polytechnic Institute di Zurich, di mana ia mempelajari teknik mesin. Ia meraih gelar PhD pada tahun 1869 dari Universitas Zurich. Setelah lulus, Röntgen memegang berbagai posisi akademis sepanjang karirnya dan menjadi profesor di Universitas Würzburg, tempat di mana ia melakukan penemuan paling terkenalnya, yaitu sinar X. Röntgen menikah dengan Anna Bertha Ludwig pada tahun 1872. Mereka tidak memiliki anak, namun Anna Bertha menjadi salah satu orang pertama yang tangannya difoto menggunakan sinar X oleh Röntgen suaminya, sehingga menghasilkan gambar radiografi pertama yang terkenal. Pada tanggal 8 November 1895, saat melakukan eksperimen dengan tabung sinar katoda, Röntgen menemukan jenis radiasi baru yang kemudian dikenal sebagai sinar X. Penemuan ini memungkinkan pengambilan gambar bagian dalam tubuh manusia tanpa harus melakukan operasi, dan ini merupakan sebuah revolusi dalam bidang kedokteran. Jadi di sini ada menunjukkan gambar awal penemuan saat baru pertama kali ditemukannya sinar X, dan ada juga foto di sebelah kanan yang merupakan perkembangannya pada masa kini. Lalu di sini ada teknik dan metodologi sinar X. Yang pertama itu pembuatan sinar X. Jadi dalam pembuatan sinar X ini menggunakan tabung yang terdiri dari katoda dan anoda dalam perangkat vakum. Lalu yang kedua itu ada radiografi medis. Jadi sinar X itu diarahkan ke tubuh kita untuk diambil gambar bagian dalam tubuhnya. Kemudian hasil gambarnya tersebut akan diberikan ke dokter radiologi untuk dianalisis. Nah, kemudian yang ketiga itu ada fluoroskopi. Nah, jadi fluoroskopi ini memungkinkan pencitraan real-time organ dalam tubuh kita dengan menggunakan sinar X kontinu. Lalu yang keempat itu ada CT scan. Jadi mesin CT scan memutar dan mengambil banyak gambar sinar X untuk menghasilkan gambar 3 dimensi. Dampak penemuan sinar X terhadap fisika modern. Yang pertama, revolusi dalam kedokteran. Penemuan sinar X memungkinkan visualisasi bagian dalam tubuh manusia tanpa harus melakukan pembedahan. Ini mempermudah diagnosis penyakit, cedera, dan kondisi medis lainnya dengan cara yang lebih aman dan non-invasif. Yang kedua, pengembangan teknik pencitraan. Penemuan sinar X memicu pengembangan berbagai teknik pencitraan lainnya, seperti memicu munculnya CT scan dan fluoroskopi. Yang ketiga, perkembangan dalam fisika atom dan nuklir. Penemuan sinar X membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dalam fisika atom dan nuklir. Ini membantu dalam memahami struktur atom dan interaksi radiasi dengan materi. Penelitian ini kemudian berkontribusi pada pengembangan model atom modern dan mekanika kuantum. Keempat, difraksi sinar X. Teknik ini dikembangkan oleh Max von Laue, William Henry Bragg, dan William Lawrence Bragg, memungkinkan ilmuwan untuk mempelajari struktur kristal dengan detail yang sangat tinggi. Ini sangat penting dalam bidang kimia, biologi, dan material science untuk memahami struktur molekul dan senyawa. Lalu yang kelima ada penelitian struktur DNA. Jadi penelitian ini berperan dalam penemuan struktur helix ganda DNA. Lalu yang keenam ada aplikasi dalam industri. Jadi
Sinar X juga digunakan dalam berbagai aplikasi industri untuk pemeriksaan non-destruktif atau NDT. Ini termasuk pemeriksaan kualitas produk, mendeteksi cacat dalam material, dan memastikan integritas struktural tanpa merusak objek yang diuji. Lalu yang ketujuh, keamanan dan pemeriksaan. Jadi sinar X menjadi alat penting dalam bidang keamanan, terutama dalam pemeriksaan bagasi di bandara dan paket di fasilitas pengiriman. Ini memungkinkan deteksi barang-barang berbahaya tanpa harus membuka kemasan. Lalu yang kedelapan, spektrum elektromagnetik. Nah, penemuan sinar X ini untuk memperluas pemahaman dan penelitian tentang radiasi lainnya. Lalu yang kesembilan, hukum radiasi. Nah, penemuan sinar X ini juga mendorong perkembangan standar keselamatan radiasi untuk melindungi pekerja dan masyarakat dari bahaya radiasi. Hubungan sinar X dengan teori relativitas Einstein. Yang pertama, E sama dengan F kali C kuadrat dan produksi sinar X. Persamaan E sama dengan M kali C kuadrat merupakan persamaan Einstein yang terkenal. Persamaan ini menghubungkan energi E dengan massa M dan kecepatan cahaya C, memberikan kerangka teoritis untuk memahami energi yang terlibat dalam produksi sinar X. Saat elektron yang dipercepat bertabrakan dengan target anoda, energi kinetik mereka diubah menjadi energi foton sinar X. Ini menunjukkan konversi energi kinetik menjadi radiasi elektromagnetik. Yang kedua, efek Compton. Nah, efek ini menunjukkan bahwa sinar X memiliki momentum dan energi sesuai dengan prinsip relativitas. Ketiga, lensa gravitasi. Teori relativitas umum Einstein memprediksi bahwa medan gravitasi yang kuat dapat membengkokkan jalur cahaya, termasuk sinar X. Pengamatan lensa gravitasi sinar X di sekitar objek-objek masif seperti lubang hitam dan gugus galaksi telah memberikan bukti tambahan untuk teori relativitas umum. Lalu yang keempat, spektrum elektromagnetik. Teori relativitas membantu memahami perubahan frekuensi dan panjang gelombang sinar X dalam konteks efek Doppler relativistik. 5. Efek fotoelektrik dan relativitas. Efek fotoelektrik mendukung teori kuantum dan prinsip-prinsip relativitas. Hal ini menunjukkan interaksi foton sinar X dengan materi. Lalu ini ada beberapa lini masa yang telah didapatkan oleh Wilhelm Conrad Röntgen. Yang pertama itu ada penghargaan Nobel yang didapatkan pada tahun 1901 untuk penemuan sinar X dan merupakan penghargaan Nobel dari fisika yang pertama. Lalu yang kedua itu ada German Mechanical Engineer and Physics by Bulgarian Scientific Society yang merupakan medal Wilhelm Conrad Röntgen pada 1845 sampai 1923. Lalu yang ketiga itu ada Nobel yang diciptakan oleh Alfred Nobel. Nah, Alfred Nobel ini merupakan seorang ahli kimia, insinyur, dan industrialis Swedia pada tahun 1895. Lalu yang medali yang berikutnya itu yang didapatkan oleh Beatrice Rhoden yang merupakan seorang ilmuwan terkemuka yang telah dianugerahi medali Röntgen yang bergengsi karena melanjutkan warisan Wilhelm Conrad Röntgen dalam mendorong batas-batas pengetahuan dan teknologi. Nah, sudah masuk kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk presentasi saya ini yaitu penemuan sinar X oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895 merupakan terobosan besar dalam bidang sains dan teknologi.
Sinar X memungkinkan visualisasi bagian dalam tubuh manusia tanpa harus dilakukannya pembedahan, merevolusi diagnostik medis, dan mempermudah diagnosis penyakit dalam. Nah, dalam industri, sinar X digunakan untuk pemeriksaan kualitas dan integritas material tanpa harus merusaknya. Penggunaan sinar X juga meluas ke bidang keamanan untuk mendeteksi barang-barang berbahaya. Dampaknya terhadap fisika modern sangat signifikan, berkontribusi pada perkembangan fisika atom dan nuklir, teknik pencitraan, serta konfirmasi teori relativitas Einstein. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan sinar X harus diatur dengan hati-hati untuk mengurangi risiko paparan radiasi. Sekian, terima kasih.